Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, berjumpa kembali dengan saya Aang Ridwan pada kuliah retorika. Pada kuliah retorika kali ini, kita akan berdiskusi, kita akan membedah gaya atau model retorika salah seorang maestro tabligh di tanah air. Saya yakin kawan-kawan sudah kenal semuanya. Beliau adalah Ustadz Wijayanto. Seringkali tampil di layar kaca dalam berbagai macam program keagamaan di TV nasional kita semua. Awal kenal saya dengan Ustadz Wijayanto, atau kami lazim menyebutnya UI, tahun 2011. Waktu mendapat tugas untuk membimbing umroh dari Khalifah Tour, salah satu travel umroh dan haji khusus terbaik di Indonesia. Waktu itu, saya dan UI ditugaskan untuk membimbing jamaah dari kalangan direksi dan karyawan MNC TV. Yang masih ingat waktu itu kami membimbing Pak Arif Suditomo, yang sekarang beliau menjadi salah seorang jajaran direksi di Metro TV. Halo Pak Arif, semoga Pak Arif sukses selalu. Di Travel Khalifah Tour, baik haji maupun umroh, di sela prosesi ibadah haji dan umroh, seringkali melakukan kajian. Itulah lebihnya Khalifah Tour. Selalu ada kajian. Kajian ini dibuat untuk menambah referensi sehingga bisa menghantarkan umroh jamaah menjadi makbul dan haji jamaah menjadi mabrur. Rekomendasi banget Khalifah Tour ya, kalau yang mau haji khusus dan melaksanakan ibadah umroh. Sampai sekarang masih bersama Ustadz Wijayanto berkhidmat melayani jamaah haji dan umroh. Kalau haji, saya bareng UI dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, kecuali tahun ini 2020 karena tidak ada keberangkatan haji. Dari sana saya pelajari teknik retorika yang digunakan UI atau Ustadz Wijayanto dalam mengisi kajian di kelompok kajian kecil. Ya kalau umroh rata-rata 30 sampai 50 orang, kalau umrohnya akbar itu bisa banyak 200 300, tapi kalau haji rata-rata 150 sampai 200 orang jamaah. Nah, jadi kita akan fokus mengkaji retorika Ustadz Wijayanto pada forum kajian, bukan pada panggung tabligh akbar. Kita akan fokus sekali lagi membedah model retorika Ustadz Wijayanto pada forum kajian, bukan pada panggung tabligh akbar. Kawan-kawan semua, Ustadz Wijayanto itu pertama, beliau adalah sosok akademisi. Bahkan beliau memiliki lembaga pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Maka saya menyebut UI itu adalah mubaligh akademisi. Karena itu beliau menurut saya sangat kredibel untuk menjadi mubaligh. Kredibilitasnya pertama, tadi beliau backgroundnya adalah akademisi, memiliki lembaga pendidikan. Berikutnya, kredibilitas Ustadz Wijayanto itu dia dikonstruk oleh hafal ratusan ayat-ayat hukum, berikut sabab nuzulnya, dan produk penafsiran silang pendapat dari para fuqaha. Hafal banget. Yang kedua, Ustadz Wijayanto itu hafal ratusan hadis-hadis hukum, berikut asbab wurudnya dan produk penafsiran yang berbeda lintas madhab atas hadis-hadis hukum itu. Kemudian yang ketiga, Ustadz Wijayanto itu sangat menguasai problematika fikih kontemporer dengan sejumlah dalilnya, seperti fikih gaya hidup, kemudian persoalan fikih yang muncul dari perkembangan sains dan teknologi, perkembangan fikih yang muncul dari rekayasa genetik dan lain sebagainya. Pokoknya tema pokok fikih modern dia itu sangat hatam memahami. Kemudian yang saya tertarik, UI itu sangat kuat menahan godaan untuk tidak gampang memberikan vonis lemah, bid'ah, sesat kepada produk penafsiran orang lain yang sekiranya beda dengan pendapat dia. Jadi beliau itu tidak gampang tergoda untuk menjatuhkan vonis itu. Hingga UI menjadi orang yang moderat.
Nah, karena moderasinya, Ustadz Wijayanto memiliki kredibilitas sebagai seorang mubalik. Kemudian yang kedua, Ustadz Wijayanto itu adalah sosok mubalik yang egaliter. Mohon maaf, kalau saya kan seringkali jaga wibawa agar ceramah saya dihargai, jaga wibawa. Uwi itu tidak seperti itu. Dia itu egaliter, seperti gigi sisir. Punggung sisir itu kan beda, ada jangkung, ada yang pendek, tapi giginya sama. Nah, Uwi itu dia selalu mensetarakan dirinya dengan audiennya, hingga begitu sangat egaliter dan audien merasa nyaman ketika berbarengan atau bersamaan dengan Ustadz Wijayanto. Ketiga, Ustadz Wijayanto itu sosok mubalik yang jenaka, hingga kalau saya bersama dia, bersama melayani umat bersama dia, itu seperti ada lagu di taman kanak-kanak. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Jadi karena kejenakaan Uwi, saya selalu senang kalau berada di mana saja bersama Uwi. Jadi kawan-kawan semua, moderator atau moderator yang dimiliki Ustadz Wijayanto, pertama, beliau itu kredibel, yang kedua, beliau egaliter, dan yang ketiga, beliau itu jenaka, hingga kita akan selalu senang bersama dia. Oke, sekarang kita masuk gitu. Bagaimana model retorika yang dipakai oleh Ustadz Wijayanto, itu yang penting. Nah, kawan-kawan gini, teknik retorika yang diterapkan oleh Ustadz Wijayanto ketika menyampaikan kajian di kelompok kecil adalah teknik retorika Hipatia. Saya yakin kawan-kawan tahu, Hipatia itu salah seorang filosof wanita. Beliau seorang martir, beliau seorang suhada, seorang ilmuwan yang mati dihukum gantung karena ajaran filsafatnya dianggap dalam tanda kutip mengganggu status quo lah kira-kira pada waktu itu. Nah, beliau wafat dibunuh oleh rejim yang anti filsafat. Kawan-kawan kalau ingin tahu siapa Hipatia, tahun 2014 ada film yang terkenal. Filmnya namanya Agora, ya. Ditonton itu film Agora. Kalau ingin kenal dengan Hipatia, meskipun di film itu lebih banyak perangnya ketimbang ajaran filsafatnya. Oke. Retorika Hipatia ini dikenal dengan provocative question technique, yakni teknik memprovokasi, teknik memancing, atau teknik menghasut audien untuk bertanya. Nah, karena itu melalui teknik ini, materi ceramah yang dikemas oleh Ustadz Wijayanto itu biasanya mengundang penasaran audien. Baik penasaran untuk menyimak, penasaran untuk bertanya, penasaran untuk mencoba apa yang disampaikan dalam tausiah, dan penasaran untuk terus mengikuti dan menghadiri kajian Ustadz Wijayanto berikutnya. Jadi dalam retorika yang diterapkan, itu model retorika Hipatia itu adalah memprovokasi atau menghasut atau memancing audien untuk selalu ingin bertanya dan penasaran. Nah, teknik ini adalah teknik retorika tingkat tinggi. Kenapa? Karena visi, misi, dan orientasi dari teori atau teknik retorika ini adalah lahirnya konfirmasi dan peneguhan audien tentang banyak hal. Nah, kawan-kawan semua, model retorika Hipatia yang diterapkan Ustadz Wijayanto dalam kajian kelompok kecil itu pertama, diawali dengan apa yang disebut dengan learning conditioning. Hipatia ini adalah seorang guru yang sangat hebat, hingga karena kehebatan dia sebagai guru, dia itu banyak sekali pengikutnya. Karena itu dia dianggap berbahaya, karena banyak pengikutnya ketimbang mengikuti penguasa. Nah, learning conditioning ini adalah mengkondisikan kajian dalam suasana belajar yang hangat dan interaktif. Maka hal ini dilakukan oleh Ustadz Wijayanto sebelum melakukan kajian learning conditioningnya. Pertama, beliau selalu cek sound. Sound selalu dicek dulu. Yang kedua adalah mengetes pendengaran audien atas suara dia. Hingga Ustadz Wijayanto seringkali jenaka dia guyon, ibu-ibu setuju tidak poligami? Oh, ibu-ibu kan menjawab, tidak gitu. Sekali lagi, ibu-ibu setuju tidak poligami? Tidak. Oh, kata Ustadz Wijayanto, berarti ibu mendengar suara saya. Itu cek pendengaran audien. Setelah itu dalam rangka learning conditioning, Ustadz Wijayanto itu menata tempat duduk. Jadi kalau ada audien duduknya belum kelihatan bagus, duduknya kira-kira akan terganggu, beliau ditata dulu, dirapikan dulu hingga audien itu yakin enak mendengarkan duduk ketika mendengarkan Ustadz Wijayanto menyampaikan tausiah.
Berikutnya, menjaga fokus dan konsentrasi audien dengan menyampaikan atau melakukan ice breaking. Jadi supaya audien fokus untuk mendengarkan ceramah dia, Ustadz Wijayanto itu selalu ngasih dulu ice breaking yang hangat dan luar biasa. Kemudian ia jaga eye contact dengan audien, ia manfaatkan ekspresi wajah, dan yang terpenting seluruh audien dalam learning conditioning ini Ustadz Wijayanto selalu mewajibkan audien untuk membawa Quran dan terjemah. Itu hal yang inti. Kalau belajar dari Hipatiyah selalu meyakinkan ke seluruh muridnya sebelum melakukan belajar memegang buku dan catatan-catatan. Kalau Ustadz Wijayanto harus semuanya memiliki atau memegang dulu Quran dan terjemah. Untuk apa? Nanti akan kita jawab. Yang kedua, jadi tahap retorika Ustadz Wijayanto diawali oleh learning conditioning. Ini model-modelnya kayak retorika Hipatiyah. Yang kedua adalah membangun suasana psikologis yang setara antara UI dengan jamaah. Jadi beliau itu tidak berada pada posisi yang sebagai subjek, mungkin dia menjadi aktor tunggal, tidak. Itu membangun kesetaraan antara dia dengan audien. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti audien tidak jengah untuk melakukan penegasan atau melakukan konfirmasi ataupun bertanya. Yang ketiga, ya, kita percepat, materi ceramah di delivery dengan meletupkan percikan-percikan persoalan yang bisa memantik audien untuk bertanya. Jadi ada letupan-letupan kecil yang membuat penasaran. Contoh, kata Ustadz Wijayanto, ibu-ibu jamaah Halifah Tur yang hari ini sedang haji dan umroh dengan saya, insya Allah semuanya masuk surga. Dia menjawab, amin. Tapi ada letupan di berikutnya, meskipun nanti di neraka juga banyak ibu-ibu. Di satu sisi dia puji ibu-ibu sebagai ahli surga, tapi di belakang ia letupkan kepenasaran, di neraka juga banyaknya ibu-ibu. Nah, statement ini membuat lahirnya penasaran atau memantulkan percikan-percikan yang memancing audien untuk bertanya. Kemudian juga mudah-mudahan haji kita semua mabrur, tidak kalah mabrurnya oleh mereka yang malah tidak berangkat ke Mekah dan di Madinah. Nah, ini kan juga memantulkan atau melahirkan percikan penasaran dari audien. Nah, oke, jadi materi di delivery dengan melakukan meletupkan percikan-percikan persoalan yang bisa memantik dan memancing penasaran audien. Yang keempat, materi ceramahnya dibuat berseri. Jadi Ustadz Wijayanto ciri khasnya kalau ngasih ceramah materi tidak dituntaskan. Dibuat audien penasaran atas lanjutan dari materi itu. Sehingga audien semakin penasaran untuk mengikuti kajian UI berikutnya lagi. Ini yang menarik. Aspek kelima yang menarik, adanya keseimbangan antara porsi monolog dengan porsi dialog. Jadi pada saat menyampaikan tausiah, UI itu kadang tidak dominan monolog terus, tidak. Beliau itu selalu ada space untuk dialog, bahkan dalam pojok tertentu, dalam kasus tertentu, dialognya lebih banyak daripada monolognya. Tentu ini nanti akan melahirkan suasana kajian menjadi suasana yang dinamis. Nah, yang keenam, ketika menjawab pertanyaan, ini menurut saya keunggulan Ustadz Wijayanto. Ketika menjawab pertanyaan dari audien, UI menggunakan teknik ihtidabil Quran, mencari petunjuk langsung dari Al-Quran supaya memberikan peneguhan pada audien pada saat bertanya. Contoh gini, waktu hajian, ingat beberapa tahun yang lalu, ada seorang yang bertanya, Ustadz, kami ini 4 bersaudara. Anak saya laki-laki semua. Anak adik saya perempuan semua. Anak adik saya yang bungsu lengkap, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Tapi Ustadz, kakak saya yang paling besar sampai sekarang masih belum punya momongan. Ini mengapa Ustadz Allah bisa seperti ini? Nah, atas pertanyaan itu langsung Ustadz Wijayanto merintah, coba sekarang semuanya buka Quran surah Asy-Syu'ara ayat 49-50. Nah, tadi kan meyakinkan sebelum belajar, sebelum mulai kajian, UI harus meyakinkan audiens semua pegang Quran dan terjemah. Nah, ini kepentingannya untuk ini. Jadi sekali lagi ketika ada yang bertanya seperti tadi, UI langsung nyuruh pada jamaah buka Quran surah Asy-Syu'ara ayat 49 dan 50. Setelah semuanya audien membuka, siapa yang mau membaca? Lalu ada audien yang berpartisipasi membaca. Silakan baca. Ada audien yang baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dzukura. Kemudian au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqiman innahu alimun qadir. Anggap saja saya audien yang membaca. Setelah ada yang membaca, kemudian UI nyuruh siapa yang baca terjemahnya.
Lalu ada audien yang lain, saya ngacungin tangan, baca terjemahnya. Nah, terjemah Quran surah Al-Syu'ara ayat 49 dan 50, kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Lillahi mulkus samawati wal ard. Stop di situ. Ui jelaskan. Ibu-ibu, milik siapa yang ada di langit dan di bumi? Semuanya menjawab, Allah. Lanjut, katanya baca terjemahnya. Yakhluqu may yasha. Allah menciptakan apa yang beliau kehendaki. Oke, apa yang diciptakan di muka bumi ini adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, kata Ui ketika ada seorang yang menerjemahkan itu. Lalu lanjut baca terjemahnya. Ada audien yang melanjut. Yahabu liman yasha'u inasan. Allah memberikan anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki. Stop, kata Ui sampai sana. Nah, kemudian beliau menjelaskan bahwa ketika Bapak sekarang punya anak perempuan semua, itu adalah kehendak Allah. Lanjut baca. Kemudian ada lagi yang melanjutkan membaca wa yahabu liman yasha'u dzukura. Baca terjemahnya, dan Allah menghendaki anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki. Stop, kata Wi. Langsung beliau menjelaskan. Jadi, kalau adik dari kakak diberi anak laki-laki semua, itu juga adalah kehendak Allah. Lanjut, baca lagi. Ada lagi baca terjemahnya. Dan Allah menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi Bapak, kata Wi, kata ayat ini, adik Bapak yang bungsu anaknya lengkap laki-laki dan perempuan itu adalah kehendak Allah. Lanjut, baca lagi terjemahnya. Wa yaj'alu may yasha'u aqiman, dan Allah menjadikan mandul siapa yang dikehendaki. Nah, kata Ui, jika Bapak punya kakak sampai sekarang masih belum punya anak, itu adalah kehendak Allah. Nah, ini model ihtidabil Quran atas pertanyaan tadi dalam retorika Ustadz Wijayanto yang gayanya rada mirip dengan retorika Hipatia. Lalu kemudian audien bertanya lagi kepada Ui, lalu Ustadz, kenapa Allah menghendaki kakak saya itu mandul? Atas pertanyaan itu langsung, karena Ui hafal ayat-ayat tentang hukum dalam Al-Quran, kalau Bapak ingin tahu jawaban itu, buka Quran surah Al-Qamar ayat 49. Buka semua audien, cari. Siapa yang baca? Ada yang baca. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu dengan takaran yang ditentukan oleh Allah. Ada yang baca terjemahnya seperti itu. Lalu Ui bertanya, Bapak, kakak Bapak ditakdirkan oleh Allah sampai sekarang tidak punya anak. Itu adalah kuasa Allah berdasarkan Quran surah Al-Qamar ayat 49 yang dibaca tadi. Nah, kawan-kawan semua begini. Dengan teknik ihtidabil Quran yang diterapkan oleh Ustadz Wijayanto, ini audien langsung diberi jawaban pada sumber utama dari segala sumber hukum Islam, yakni Al-Quran. Dengan demikian, audien merasa teguh, merasa yakin, merasa puas atas apa yang ia tanyakan. Kenapa? Karena jawabannya langsung dari Al-Quran. Bahkan sekali-kali Ui melengkapinya dengan hadis. Nah, kawan-kawan semua, kesimpulannya begini. Ustadz Wijayanto menarik kalau kita menyimak beliau dalam kajian-kajian yang terbatas itu. Karena apa? Beliau menggunakan model retorika Hipatia. Pertama, diawali dengan learning conditioning. Audien diposisikan dalam kajian suasana belajar yang menyenangkan. Setelah itu Ui membangun suasana psikologis yang setara antara beliau dengan audien. Yang ketiga, dalam delivery materi meletupkan percikan rasa penasaran hingga audien terpancing untuk bertanya. Lalu materi ceramahnya didesain berseri, tidak dihabiskan dalam satu kesempatan hingga audiens semakin penasaran. Kemudian ada keseimbangan teknik penyajian antara monolog dan dialog. Tidak dominan monolog, tapi seimbang monolog dan dialog. Bahkan lebih banyak dialognya ketimbang monolognya. Yang terpenting dari model retorika Ustadz Wijayanto adalah adanya teknik ihtidabil Quran pada saat menjawab pertanyaan. Jadi langsung mencari petunjuk dari Al-Quran. Kenapa? Inilah kelebihan Ui. Karena Ustadz Wijayanto atau Ui itu hafal ratusan ayat-ayat hukum, hafal ratusan ayat-ayat tentang tema pokok kehidupan sosial, lengkap dengan sabab nuzul dan penafsirannya. Kawan-kawan semua, model retorika Hipatia yang diterapkan Ustadz Wijayanto saya kira sangat menarik bagi kawan-kawan yang hari ini diamanahi untuk ngasih kajian di kelompok-kelompok kecil. Silahkan pelajari lebih lanjut dan boleh diterapkan, tidak apa-apa. Kita mengadopsi retorika Ustadz Wijayanto supaya kita berada dalam mata rantai kebaikan.
Itu yang bisa saya sampaikan. Nun sewu, Ustadz Wijayanto. Saya membedah konsep retorika Ustadz. Saya berdoa, Ustadz, mudah-mudahan UI diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus tidak mengenal lelah untuk berdakwah, dan UI tidak hanya bahagia di dunia ini, mudah-mudahan juga bahagia di akhirat nanti. Sekian dan demikian. Wallahu a'lam bishawab wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.